Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Vira Fitria SE. Saya adalah founder dari organisasi disabilitas Tuban. Aplaus untuk itu. Iya, Vira. Saya selain aktif sebagai penggiat difabel di Kabupaten Tuban, saya juga seorang jurnalis Mas Noe, dan kebetulan saya adalah penggemar berat panjenengan. Top. Matur nuwun, Mbak. Saya kalau mau tidur itu sering mendengarkan lagu Ruang Rindu. Oke, makasih. Kayaknya sama dengan Mbak Mita tadi. Kayaknya sama Iya. kayak saya. Tapi saya Persis. punya satu lagu yang mungkin itu Leto Bang. Oh nanti aja, udah nggak usah Iya. curhat, silakan Mbak. Dan mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan adalah bagaimana perspektif panjenengan terhadap difabel, terutama tentang kesetaraan hak bagi mereka. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesempatannya sekali lagi matur nuwun. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk founder dari Orbit, Organisasi Disabilitas Tuban, Mbak Vira. Luar biasa. Silakan Mas Noe. Mas Abrang, monggo. Gini loh yang pengen saya jawab dengan pantau bersama. Anda pernah coba Anda perhatikan dari debat Pilpres pertama sampai terakhir berapa detik bahas tentang difabilitas? Belum ada. Hampir tidak ada. Kenapa? Karena itu tidak populer untuk mencari suara. Padahal ini masalah yang ngeri. Dari pengalaman saya pernah merantau. Saya pernah dibuang di kawah Chandra di muka entah sana. Itu pemerintahnya sangat memperhatikan kaum difabel. Jadi setiap gedung pasti ada remnya, tempat untuk akses remnya. Tempat toilet pasti ada braille-nya. Di lift ada braille-nya. Loh, Anda sebagai sebuah warga negara, ini kewajiban para pengurus rakyat ini untuk memperhatikan sikap Anda. Aku kancaku, loh, nyun sewu. Menurut saya begini Mbak, menurut saya semua orang tuh difabel Mbak. Nyun sewu ngomong, ini kan tanya pandangan saya toh. Menurut saya semua orang difabel, cuman tempatnya berbeda-beda. Ada yang di fisiknya, ada sing neng uteke, ono sing neng hatinya, ono sing di bau mulutnya. Coba tanya jomblo gitu. Jangan-jangan susah cari pacar gara-gara difabel bau mulutnya. Menurut saya tidak memandang manusia itu lebih tinggi atau lebih rendah dari urusan fisik. Karena saya merasa semua orang-orang itu difabel, termasuk saya. Dan saya harus terus mencari, kalau ada hal-hal difabel yang tidak bisa saya handle sendiri. Makanya gunanya saya punya banyak teman, saling menutupi satu sama lain. Dan menurut saya lebih baik kita semua difabel, tapi saling membantu daripada kita merasa paling pinter. Oh ya. Jadi pendapat saya tentang difabel sebenarnya seperti itu Mbak. Aku ki yo cacat, saya pemalas orangnya dan ngelawan kalau sama orang tua. Jadi orang tua tuh, saya tuh agak menyesal punya anak seperti saya sebenarnya. Saya agak yakin sebenarnya, tapi nggak berani menanyakan juga. Kalau diiyakan yo gelo aku. Jadi saya punya dulu misalnya salah satunya begini, lagu Sebelum Cahaya itu video klipnya kan di Amanda, beliau difabel juga, tidak bisa berbicara, agak tunarungu, beliaunya agak tunarungu. Nah, kalau dari posisi saya yang bisa saya lakukan seperti itu, bagaimana kita gandeng, sambung sama teman-teman pada album album Sebelum Cahaya itu juga kita
sebagian dari penjualan kaset itu, penjualan rekor itu kita sharing, kita bagikan ke teman-teman tunanetra waktu itu di Jakarta. Itu memang tidak kita umumkan gede-gedean, kok ndak. Yuk pahalaku hilang berarti nih, tak cerita kayak gini masuk kan. Tapi intinya yang bisa kita lakukan secara maksimal seperti itu. Dan menurut saya, ketika Anda mau menjadi jurnalis, Anda melihat diri Anda bukan pada difabel Anda, tapi Anda melihat diri Anda pada kemampuan, bukan pada ketidakmampuan. Orang yang melihat pada kemampuannya, dia akan mencoba berlaku terhadap melakukan sesuatu dari kemampuannya, bukan meminta dikasihani dari ketidakmampuannya. Dan menurut saya itu perlu kita contoh dan kita tepuk tangani bersama. Semoga menjawab. Iya, Matur seperti nuwun itu. sekali atas kedatangan. Oke, terima kasih, seperti itulah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari kalau teman Mbak Vira ini namanya? Mohon maaf. Saya tak sambil Teman Mbak Vira mungkin ingin menyampaikan. Oke, silakan. Dengan Mas siapa? Iya, tolong dipegangkan. Oke, dimajukan sebentar. Mas Sabrang, nggak apa-apa ya? Oh, luar biasa sekali, saya suka itu. Memberikan kesempatan, oke. Oh, feedback, oke. Agak ke kanan dikit berarti. Setelah ini nanti kita cerita difabelnya se-Indonesia saat ini nih. Betul, Mas Sabrang, saya setuju mengenai kedifabelan kita. Oke, silakan. Dengan Mas siapa? Ada bisa dibantu mungkin? Oke, langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ozon Tegar Budiman. Saya dari Desa Mandrejo, Kecamatan Meraura, Seberang Barat. Saya mau mengucapkan selamat malam dan selamat datang untuk Mas Sabrang Matur sembah nuwun. dan rombongan serta semua jamaah Jimat. Ini saya sebenarnya udah agak lama Mas Sabrang pengen ikut pengajiannya. Kalau saya udah lama nyidam tuh sebenarnya pengen ikut pengajiannya Cak Nun. Oke, Mak Iya. Cuman belum ada kesempatan. Saya udah habis kecelakaan itu sekitar 4 tahun. Dan itu belum ada kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian. Dan sekarang alhamdulillah sebelum ayahnya ikut pengajian anaknya dulu. Oke. Oh, pengajian tuh malam ini. Oke. Siap. Jadi teman-teman panitia itu kemarin sudah coba kita mengelabui audien ya. Jadi Mas Sabrang yang berdiri di tengah-tengah kita ini kita kenalkan sebagai artis saja. Kita kenalkan sebagai vokalnya Leto. Bahkan sempat saya juga ini presenternya ini. Saya sendiri juga nego kemarin tanya gitu kan. Saya berhijab untuk menghormati teman-teman Ma'iyah, jamaah Ma'iyah, atau mungkin bagaimana ini? Oh, kaum milenial, jawabannya gitu. Maaf. Tapi kayaknya ya rencana Tuhan menghendaki lain. Jadi hari ini tetap kita meski diskusi publik seperti ini dikenal oleh teman-teman yang lain adalah sebuah forum pengajian. Oke, monggo lanjut. Saya mau sedikit cerita, boleh enggak? Monggo. Saya bisa seperti ini. Halo. Itu karena dulu kecelakaan Mas Sabrang. Tahun 2015 bulan April. Kecelakaan tunggal naik motor. Terus langsung lumpuh seketika. Dan divonis dokter dulu terkena cervical injury. Jadi kena aliran saraf, akhirnya sarafnya luka, langsung lumpuh total. Dan dulu divonis saya antara 50% bisa sembuh, 50% lumpuh
total selamanya. Cuman waktu itu saya belum dikasih tahu oleh keluarga saya kalau saya divonis kayak gitu. Dan alhamdulillah berkat keajaiban, berkat doa dari orang-orang terdekat, dan salah satunya doa dari anak-anak yatim, saya alhamdulillah malah dokter melihat perkembangan saya sangat pesat. Dokternya sampai bilang gini, saya belasan tahun ini memegang pasien itu baru kamu yang hitungan 1 tahun, 2 tahun udah banyak perkembangan gini. Jadi saya juga bersyukur alhamdulillah, itu salah satu motivasi saya buat lebih semangat lagi. Soalnya justru saya menemukan kedamaian di hati saya malah pasca kecelakaan. Sebelum kecelakaan saya seperti tidak pernah tenang gitu Mas Abra. Tapi setelah kecelakaan ini malah alhamdulillah, walaupun ndak bisa apa-apa, kalau dilihat orang pasti kasihan sama saya. Cuman saya malah hatinya malah tenang, malah lega gitu setelah kecelakaan ini. Ya saya bersyukur malah sekarang dikasih kayak gini. Kalau saya menganalogikan seperti saya itu kayak apa ini, sekolah itu apa? Akselerasi. Ya. Saya dulu itu ya wis pokoknya bandelnya minta ampun. Tapi setelah dikasih kayak gini alhamdulillah sekarang saya udah mulai menyadari hakikat hidup ini. Dan yang terakhir sama mau tanya Mas Adel. Saya kan pasca kecelakaan ini tiap hari itu kayak pergolakan batin gitu Mas Abrang. Saya pengen punya niatan itu, pengen hijrah, pengen berjuang di jalan Allah gitu. Cuman satu sisi saya bingung harus memulainya itu dari mana. Nah makanya itu saya ya saya mau minta saran dan petunjuk dari Mas Abrang gimana caranya saya memulai untuk mengawalinya itu. Terima kasih Mas Abrang. Oke, matur nuwun. Oke, seperti itu. Aku njuk koyok kiai. Silakan Mas Abrang. Kiai milenial wae. Ora pantes aku tadi kiai. Entah saya tidak akan gini. Mungkin jawaban saya mungkin tidak memuaskan, tapi saya hanya memberikan perspektif saya. Belum tentu benar juga. Pertama saya pengen mengomentari aja bahwa tidak ada orang yang bisa bangkit kalau tidak melalui jatuh. Dan Anda sudah menjalankan kebangkitan tersebut. Dan tidak ada intan yang bisa jadi kalau tidak dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dan Anda menuju perjalanan menjadi intan tersebut. Luar biasa. Jadi Mas, Mbak, ternyata kita tidak sendirian. Dengan tidak sendirian, itu sudah dikatakan Mas Abrang tadi bahwa kita semuanya kayak ternyata difabel juga. Artinya coba kita syukuri bersama-sama atas kedifabelan kita semua. Artinya saya difabel, Mas Abrang difabel, Mbak Mita difabel, dan Anda juga. Iya, dan yang pasti dari Mas Ozon sendiri gimana? Oke banget motivasinya. Tadi ada satu yang belum dijawab, bagaimana untuk hijrah? Iya. Hijrah itu Anda hijrah mau kemana sih? Ke arah yang lebih baik. Anda merasa ini mendekati Tuhan. Iya. Ya. Emang Tuhan ada di mana Anda harus hijrah berjalan? Tuhan tidak perlu dicari, Tuhan hanya butuh disadari. Dan pengalaman Anda sudah membuat Anda tajam terhadap keberadaan Tuhan. Luar biasa.
Nek kiai iki kudu nyebut ayat ra to? Terus tak nyebut ayat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang Wow. saya Siapa yang kalau dari mengenal tadi dirinya, dia ditahan akan ya, mengenal saya Tuhan. ditahan serius, saya curhat sebentar teman-teman. Saya tuh ditahan. Ya Gus Abrang, oh nggak boleh panggil Gus lu ya nanti ya. Sekarang saya mau panggil Gus ya Gus, silakan dilanjutin Gus. Monggo. siapa yang menemukan dirinya maka dia menemukan Tuhannya. Dan tidak ada yang bisa membantumu menemukan dirimu kecuali dirimu. Karena tidak ada yang lebih paham, lebih pengalaman menjadi dirimu kecuali menjadi dirimu. Gimana saya bisa tahu lebih dekat? Orang yang menuju surga, dia bisa membaui surga sebelum matinya. Jadi kalau Anda sudah tenang hatinya, Anda sudah aman, gak usah dibikin ruwet di kepala. Karena Anda sudah membaui surga. Di surga isinya ketenangan, di surga isinya keindahan. Ngoten wae, Mas. Ya. Dan saya juga mungkin ingat juga kata-kata yang pernah diungkapkan sama Gus Abrang ya di salah satu channel YouTube-nya. Yang pasti kalau mau jadi orang baik ya lakukan kebaikan di mana orang-orang menganggap itu memang baik dan kita sepakati itu baik seperti itu. Ya, boleh. Bener gak sih? Yo, bener jangan banget. kayak yang Bisa, malunya bener, itu. bisa, Aduh. bener. Gimana? Sip. Dan Ngoten nggih Mas. seperti Semoga- itu. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Mas Ya, Abrang. matur nuwun. Iya. Dan ngomong-ngomong nih soal kedifablean kita. Tadi kan kita belum bahas Oke. nih ya, Ya, kedifablean oke, bahas kita. Kedifablean kita. Di sini ada yang pernah naik bis enggak? Pernah. Ada yang pernah naik bis Pak, lewat terminal? Pernah ya. Anda pernah tahu nama sopir bisnya? Enggak tahu. Loh, Anda milih bisnya gimana di terminal? Milih apa? Jurusan. Lah iki milih presiden kok ribet sopire ngopo iki? Gue milih sopire sampai jelek-jelekan satu sama lain. Setiap Jumat ditanyain Prabowo Jumatan di mana? Setelah Jumatan kok pamer Jumatan iki ya suara arek iki senengane iki. Apa namanya? Nyon sewu Mbak ya. Ini kecacatan mulut saya yang saya jaga kecacatannya memang. Jadi iki rada aneh ya arek-arek iki. Kowe numpak bis nggak nanya trayeknya mau kemana, yang diributin supirnya siapa. Padahal kita mengalami naik bis di terminal nggak pernah ribut sopir loh. Sopirnya arep agamane Gatoloco, Darmo Gandol, ora urusan sing penting tekan kan gitu kan urusannya. Yang penting Ini kita jurusan. ribut presiden, ribut sopire, terus orang sing bahas tentang trayeknya, tujuannya mau kemana, pengujiannya gimana dan seterusnya. Itu salah satu kedifablean kita. Masalah yang lain, kita ini terbiasa membuat keputusan dulu, baru kemudian mencari alasan kenapa keputusan kita benar. Ya enggak? Aku pokoknya Jokowi. Ngopo sebabnya? Sik. Oh, gue alasannya karena dia punya istri. Asem tenan iki arek-arek alasane iki yo. Saya suka Prabowo. Kenapa? Saya nggak mau ribut sama calon pacar misalnya. Apa? Jadi itu cara berpikir yang benar nggak sih? Anda punya keputusan baru mengumpulkan data atau mengumpulkan data dulu baru ngambil keputusan, mana yang benar? Ah, yang benar, data apa keputusan Mengumpulkan dulu? data benar. Cuman masalahnya sekarang kita susah mencari data yang valid Betul. ki, yang primer ki angel banget ki. Di sini, ya saya sempat usul sama teman-teman karena ada geng kecebong sama geng kampret, ayo kita bikin geng baru namanya kecepret. Kan sintesis dari kecebong kampret gitu. Ya. Kawin kecebong sama kampret dari geng kecepret kan. Karena jangan lupa setelah ini kita masih harus hidup bersama loh. Kita harus bersama-sama membangun Indonesia loh. Nah, kamu membunuh musuhmu, misalnya kamu membunuh saudaramu se-Indonesia, nanti kalau sudah waktunya membangun Indonesia, kita kehilangan orang juga untuk bisa membangun Indonesia. Jadi tetap dalam pertarungan kita tetap harus menjaga persaudaraan kan gitu. Neng kan ya ora mungkin aku ngandani Pak Wowo sama Pak Wiwi. Ya kan nggak mungkin, Anda harus menjaga sopo kowe dipacal lah itu mesti. Nanti oke, kita tidak bisa mungkin membuat perubahan dari elit misalnya gitu. Makanya saya turun
saya membuat sebuah gagasan di mana kita bisa membuat perubahan secara nyata, tapi butuh istiqomah. Caranya gimana? Hah? Caranya gimana? Caranya begini, ini masalah utama. Ini tadi dari urutan tadi kan ketahuan tuh bahwa perkembangan Indonesia tidak cepat karena wanitanya, yaitu rakyat, memilihnya bukan yang terbaik, tapi memilihnya yang seadanya. Seadanya. Itu butuh proses. Mari kita milih yang terbaik. Gimana milih terbaik? Kan pertanyaan berikutnya gitu. Sekarang kita lebih milih karena emosi atau lebih milih karena faktanya? Karena rasio. Ini. Aku ora enak ngomong. Jadi Mas, apa ya? Ojo tersinggung ya. Iki karena cintaku kepada Indonesia iki. Indonesia yang berlaku sekarang adalah yang disebut sebagai politik identitas. Kamu tidak dilihat sebagai individu, tapi kamu dilihat sebagai anggota sebuah kelompok. Nek kue kelompok iki berarti kudu milih iki. Nek kue kelompok iki berarti milih iki. Betul nggak? Kamu tidak dilihat sebagai individu manusianya. Itu yang namanya politik identitas. Kita dibawa kepada pilihan emosional, bukan pilihan rasional. Dan itu yang membuat pilihan kita selalu salah. Kenapa pilihan emosional selalu salah? Aku harus ngei contoh angel nek jombloan duwe pengalaman pacaran gitu. Waduh. Gini. Nek Yaudah contohin saya aja deh, nggak apa-apa. Silakan Gus. Gus. Oh Mas, ntar aku dimarahin. Anda yang pernah pacaran sekali awal-awal, ketika lagi bahagia bikin janji nggak? Ya iyalah. Kita sehidup semati, Dek. Sehidup semati, ngomongnya sehidup semati. Engko pacari cewek kuwi ngentut, tut, ngono. Wis iso ngentut to. Mambu entutmu ya. Ganti perkara. Enggak, terus bilangnya gini, kamu kentut aja, nggak fals sama sekali. Jadi lihat, kalau Anda lagi marah bikin ucapan, belakangnya disesali pasti. Kalau lagi bahagia membuat janji, disesali pasti di belakang. Kenapa? Karena membuat keputusan pada keadaan tidak seimbang, tidak lurus. Nek ono sing nulis quoteku mbok wis digawe iki, kelambi apa durung iku. Kalau saya kan sering ngomong jangan pernah bikin janji ketika Anda sedang bahagia. Jangan pernah mengumpat ketika Anda sedang marah. Karena di belakang pasti Anda sesali. Oke. Jadi, ya nomor satu yang harus dilakukan adalah mengubah cara memilih emosional menjadi cara memilih rasional. Cara memilih apa? Ini sebagai background ya. Ide saya ini orang juk, aku gawe ide juk tak unggul-unggul ke dhewe enggak. Saya berangkat ke UNER, saya berangkat ke UGM, saya berangkat ke para sindiket, saya berangkat kepada ahli-ahli untuk minta disalahkan. Karena tidak mungkin satu orang punya sebuah gagasan yang tidak ada lubangnya. Saya enggak, tolong salahkan saya. Kalimatnya gitu saya, benar. Tolong, saya punya hipotesis, saya punya cara untuk membuat perubahan secara nyata, walaupun butuh proses, butuh evolusi, bukan revolusi. Tolong disalahkan cara saya ini. Alhamdulillah ketika saya muter itu, mereka semua mengalami keresahan yang sama. Dan menurut mereka, ini adalah jawaban yang nyata. Salah satu staf sus, saya nggak perlu ngomong dari 01 atau 02. Salah satu staf sus bahkan mengatakan bahwa ini dalam proses demokrasi, cara ini pertama di dunia. Hanya gitu. Aku cara ini pertama di dunia? Aku ya ora paham, dia yang sekolah neng luar negeri. Saya kan neng musisi. Iya, dan yang pastinya kalau cara ini yang pertama di dunia ya Mas No ya. Yang pasti kalau tadi kita bilang, ojo niru gayane monyet cewek dalam memilih. Jangan kita menuruti kedifebelan kita. Ayolah kita jadi yang lebih tahu soal itu. Dan dia pasti gimana sih metode memilih yang seharusnya, yang paling tepat dari generasi milenial yang saat ini. Syarat dengan tadi ya, kita dilingkupi dengan dikit-dikit gadget, dikit-dikit teknologi informasi. Dan ya pasti gimana sih caranya yang paling tepat tuh kayak gimana? Jangan cuman like and dislike, jangan cuman perkara perut aja terus kita pro ini pro itu. Jangan perkara geng kita atau mungkin komunitas kita milih ini. Padahal hati nurani kita nggak seperti itu. Padahal fakta yang kita tahu nggak seperti itu. Tapi fakta yang kita tahu apa itu benar.